Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi balik arah. Yang pertama yaitu saham PTRO, yang kedua yaitu saham SSMS, dan yang ketiga yaitu saham AALI. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham PTRO. Saham PTRO peragangan terakhir naik tipis 0,71% di harga 2.840. Bagaimana dengan prospek saham PTRO? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki angka 20, itu artinya saham PTRO ini sudah mulai bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke atas, tetapi volumenya sudah mulai memudar ya, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham PTRO ini secara MACD. Kalau dilihat dari grafiknya memang posisinya lagi uptrend ya, dan di perdagangan tanggal 19 Mei 2022 saham PTRO mampu ya breakout di area golden ratio-nya yang khusus koreksi di angka 0,618. Itu artinya apa? Saham PTRO ini berpeluang ya atau berpotensi ke depannya untuk balik arah. Saham PTRO ini juga sudah melewati SMA 50-nya yang garis merah ini. Apabila suatu saham mampu melewati SMA 50-nya atau di atas SMA 50-nya, maka saham tersebut dalam fase uptrend ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham PTRO. Kalau untuk support tentu saja di 2780 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya yang saya jelaskan tadi. Apabila kedepannya saham PTRO ini mampu tetap bertahan di atas area golden ratio-nya di 2780, maka saham PTRO ini berpeluang untuk balik arah. Untuk support kedua yaitu di area tengah Fibonacci retracement di 2670 dan yang ketiga yaitu di 2570. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2930, yang kedua yaitu di 3130. Ini merupakan resisten harga tertinggi ya di 14 April 2022. Untuk target saham PTRO yaitu berada di 3.690. Ini merupakan area golden ratio-nya di angka 1,618. Ini juga merupakan area golden ratio yang khusus target. Apabila kedepannya saham PTRO mampu breakout di resisten pertama dan kedua, semoga saja target saham PTRO di harga 3.690 ini mampu dicapai. Untuk teman-teman yang sudah masuk, tahan saja ya selama masih berada di atas area golden ratio-nya, saham ini masih aman dan berpeluang untuk balik arah. Begitu juga teman-teman yang belum masuk, selama masih di atas area golden ratio-nya, masuk saja secara bertahap. Apabila dia breakdown ke bawah ke depannya, silahkan cabut dulu ya dari saham PTRO dan menunggu di area support berikutnya sampai menunggu adanya tanda-tanda sinyal buy baru masuk lagi. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham PTRO. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham SSMS. Saham SSMS peragangan terakhir naik 2,61% di harga 1.180. Bagaimana dengan prospek saham SSMS? Kalau dilihat dari stokastiknya sudah korslen ke atas ya, sudah garisnya menuju area overbought. Itu artinya saham SSMS ini posisinya lagi rebound ya, secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya juga sudah korslen ke atas, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham SSMS ini. Kalau dilihat dari grafiknya, saham SSMS ini sudah mampu ya breakout di area golden ratio-nya juga di sekitaran tanggal 19 Mei 2022. Itu artinya saham SSMS ini berpeluang ya untuk balik arah selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini yaitu di 1120. Saham SSMS ini juga mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis merah ini. Itu artinya saham SSMS ini masuk lagi ya di jalur uptrend-nya.
Oke ya, kita tentukan dulu support dan resisten saham SSMS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 1165, yang kedua yaitu di 1120. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya di angka 0,618. Saham ini berpeluang ya untuk balik arah selama masih di atas area golden ratio-nya. Yang ketiga yaitu di 1090, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1220, ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 8 Maret 2022. Untuk resisten kedua yaitu berada di 1385, ini merupakan area golden ratio-nya juga ya yang khusus target. Apabila kedepannya saham SSMS ini mampu breakout di resisten pertama 1220, kemudian target saham SSMS berikutnya yaitu di 1385. Kalau dilihat dari informasinya, saham SSMS ini akan melakukan RUPS pada tanggal 23 bulan 5 2022. Itu artinya apa? Di tanggal 23 bulan 5 2022, saham SSMS ini mempunyai momentum ya. Apabila hasil RUPS-nya bagus atau positif, maka berpeluang ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke ya, untuk teman-teman yang sudah mengambil di harga bawah, silakan tahan dulu ya sambil menunggu momentum RUPS. Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila melanjutkan rebound-nya, silakan masuk ya secara bertahap. Lihat juga dari SMA 5-nya yang berwarna biru ini, apabila mampu crossline di SMA 50-nya, silakan masuk ya dengan SMA 10-nya yang berwarna hitam ini. Kalau dia seandainya koreksi ke bawah, tunggu saja di area golden ratio-nya. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya, saham ini masih aman. Kalau dilihat dari indikator stokastik, MACD, semuanya mendukung ya kalau saham ini layak untuk dibeli. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham SSMS. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham AALI. Saham AALI perdagangan terakhir naik 5,94% di harga 12.925. Bagaimana dengan prospek saham AALI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas ya, itu artinya saham AALI ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound secara stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya, memang belum menunjukkan tanda-tanda crossline, tetapi garisnya sudah merapat ya. Volumenya juga sudah mulai berkurang, sudah memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham AALI ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy ya hari ini 17,72 billion. Kalau dilihat dari transaksi mingguannya juga net buy sebesar 18,91 billion. Itu artinya saham ini lagi diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari grafiknya, saham AAL ini posisinya lagi uptrend ya. Sempat melewati SMA 50-nya di 9 Mei 2022, tetapi mampu ya dilewati lagi di perdagangan terakhir di 20 Mei 2022. Saham AAL ini mampu lagi melewati SMA 50-nya, itu artinya saham AAL ini masih ya berada di jalur uptrend-nya. Kalau dilihat dari lingkaran atas ini ya, saham AAL ini ditahan dengan supportnya ya, yaitu di 11.925. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya. Apabila suatu saham mampu bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpeluang ya atau berpotensi untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham AALI. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 12.575, yang kedua yaitu 11.925, seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Saham AAL ini mampu ya ditahan oleh support golden ratio-nya ini, maka kedepannya saham AAL ini secara teori berpeluang ya untuk balik arah. Yang ketiga yaitu area tengah Fibonacci ya, di harga 11.475. Untuk resisten,
Yang pertama yaitu di 13.400, ini merupakan harga tertinggi di 18 April 2022. Dan target saham AALI berada di 15.800. Ini merupakan area golden rasionya juga yang khusus target di angka 1,618. Apabila kedepannya mampu ya breakout di resisten pertama, silakan harga 15.800 ini bisa dijadikan target berikutnya. Kalau untuk laporan keuangan kuartal 1 2022-nya masih bagus ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021. Semoga saja ini juga menjadi momentum untuk saham AAL ini bangkit lagi ya atau rebound. Untuk teman-teman yang sudah masuk di area bawah, silakan tahan dulu ya selama saham AAL ini belum menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah. Silakan terus ditahan. Untuk teman-teman yang belum masuk, apabila perdagangan berikutnya menunjukkan tanda-tanda rebound ya, didukung dengan MACD-nya sudah crossland, ini juga melanjutkan naiknya ya, stokastiknya silakan masuk secara bertahap. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham AAL ini. Semoga bermanfaat. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.